Siro ini. Iya, tanam. Ini jirok. Jirok. Sama sih. Di endus sih udah wangi-wangi nih. Tuh, kena jamur. Ini sistemnya benar-benar Sistemnya dari organik atau gimana? ini hidroponik. Hidroponik. Oh, oh. Jadi Hidroponik pakai drip, vertigasi, nah, irigasi ya. jadi ceritanya nanam melon ini gimana, Pak? Ceritanya, saya kan biasa tanam sayur kan, nah, tanam sayur, nah kepengen yang lebih menantang lagi, jadi tanam buah. Gitu. Tanam buah, awalnya di balkon sih sebetulnya, balkon apartemen saya cuma 1,5 kali 3 meter lah. Nah tanam situ, terus lucu ternyata tanam melon tuh ada proses-proses segala macam, menarik lah. Makanya aku tanam di greenhouse gitu. Tadi yang kuning udah ya mas? Jadi ada berapa nih? Ada macam-macam sih jenisnya. Jadi aja yang jenis rock melon itu kan kayak gini nih yang ada netting. Terus ada yang tanpa net. Jadi yang tadi kayak tadi yang kuning itu loh. Mungkin sebelah sini mas. Kayak gini. Nah ini mungkin yang lebih gede. Nah kayak gini. Ini acapella. Acapella dari NDS. Jadi nggak ada netnya dan dia panennya lebih cepat daripada yang bernet. Jadi masa panennya berapa hari? Kalau yang ini rock melon itu bisa 75 sampai 85 lah. 85 hari. Hari setelah tanam. Kalau yang tadi yang macam siro itu 65 hari udah panen sih. Kesulitannya melon di apa sih kalau buat? Kesulitannya banyak hama. Gitu. Kalau melon tuh banyak hama. Nah, Jadi apalagi ini terbuka kan, greenhouse-nya nggak ada insect net. Lumayan ini hama. Jadi mesti dibungkus-bungkus kayak gini. Gitu. tapi rata-rata yang paling bagus apa? Kalau buat mula kayak gitu sedih-sedih. Yang buat pemula jenisnya varietasnya ya. Sakata Glamour boleh. Atau jiroknya NDS juga boleh sih. Kalau yang tanpa net bisa melon Legita. Legita itu dari Tunas Agro. Tuh manis juga kan. Yang ini juga lucu. Jirok. Ya, yang ini golden aroma. Beda netnya. Ini dijual atau iseng aja sebenarnya? Masih iseng sih. Masih iseng, terus ada juga yang maksa pengen beli. Jadi ya sudahlah, kita jual cuma untuk kalangan terbatas aja yang kenal kayak gitu. Belum banyak soalnya tanamnya. Ini pot ke depan mau banyak atau gimana lihat potensi? Kepengen sih, potensinya besar banget. Pasarnya juga oke, dia cenderung stabil ya kalau melon tuh. Dan nggak repot nyemai terus, nggak kayak sayur kan. Nah, sayur tuh mesti rutin nyemai. Kalau ini nggak terlalu sering nyemai, tapi seneng aja lihat prosesnya, pertumbuhannya itu unik lah melon. Hari per harinya aku catet gitu. Itu namanya penelitian. Jadi dari awal sampai panen dicatat, terus nutrisinya berapa sama segala macamnya. Untuk awal-awal gitu masih norak banget. Jadi udah ketemu patokannya berapa nutrisinya sebenarnya? Sekitar 1.200 ppm Apanya itu? nutrisinya. Nutrisinya. Terus saya kan pakai nutrisi 4.
4 fase. Jadi dari establishment, vegetatif, fruit set, terus yang terakhir fruit fill sampai panen gitu. Jadi komposisinya aja diganti-ganti gitu. Tapi masih belajar, masih lihat hasilnya seperti apa. Belum tahu banget. Nanti kita coba deh manis enggak ya. Mesti 2 hari setelah panen baru dikonsumsi biasanya katanya. Baru keluar wanginya. Resiko kalau terbuka gitu ya. Hah? Kalau terbuka gitu banyak. Ini jamur sih biasanya. Mungkin terbuka ya waktu itu, lembab juga. Nanti kita belah deh. Kenapa suka bertani sih? Suka bertani dari kecil kali Mas ya. Papa saya kan seneng bertani juga. Jadi ini tadinya tanaman banyak banget. Ya udah dari kecil aja sih seneng bertani. Lihat prosesnya dari biji sampai panen, seneng gitu. Kalau hidroponik mulai kapan? Hidroponik dari 2015. Terus kita mulai bikin greenhouse-nya 2017. Jadi 3 tahun lalu lah. Menariknya hidroponik nggak perlu lahan luas, terus bersih. Nah, kita bisa tanpa pestisida kimia juga gitu. Panennya emang lebih cepet gitu loh. Jualannya kapan? Jualannya, nah untuk jualan dari mulut ke mulut awalnya. Jadi awalnya saya tanam di balkon itu, saya kan kasih tuh, nggak mungkin makan sendiri. Nah, setelah itu yang dikasih tuh nggak enak gitu. Wah, kok dikasih terus gitu. Akhirnya bikin greenhouse, nanti kita beli sayurnya. Nah, akhirnya bikin greenhouse. Awalnya itu sih. Sekarang ke melon, belajar melon. Iya, lagi belajar melon, tomat, lagi belajar aja. Jadi selain sayur. Jangan ditimpa sama ini aja. Enak gak sih Bu? Bu kenapa suka hidroponik Bu, sayuran? Bersih. Kemudian tidak perlu repot membersihkan tanahnya. Dan di hijos itu terkontrol takaran pupuknya dan pemakaian pestisida nabati. Jadi safe, relatif lebih safe daripada kalau misalnya kita membeli sayur, kita harus membersihkannya lebih teliti ya. Jadi kalau ini ya memang harus tetap kita bersihkan, tetapi relatif ada rasa aman. Ya. Ya. Udah. Oke. Tanaman herb seperti mint, ini kan mint, aneka mint. Terus ada stevia. Terus ini seledri. Terus ada ini basil, sweet basil, ini red basil. Ini juga red ya. Oh, ini ada juga apa namanya? Wansui, kayak daun ketumbar. Nah, ini bayam Brazil. Jadi kita jual per pot kayak gini.
Kan orang ada yang mau tanam cuman kepengen yang sudah berakar gitu, sudah jadi. Nah kalau gini kan dia langsung bisa langsung tanam atau di repotting ke pot yang lebih besar. Tapi setahu saya agak susah itu tanaman ini. Sebetulnya sih nggak terlalu susah, jadi bisa diperbanyak dengan di cutting. Jadi di stack gitu, dia lebih cepat tumbuh daripada dari biji ya. Ini juga ini dari biji cuma cepet kalau basil. Ini kan dikonsumsi mbak. Ini pakai pestisida apa mbak kalau dia tanaman? Kita nggak pakai sih, nggak pakai pestisida. Jadi biasanya pakai yang alami yang kayak neem oil gitu boleh. Neem oil disemprot setiap seminggu sekali. Jadi untuk mencegah juga dari awal gitu. Neem oil itu apa sih? Aku baru dengar. Neem oil itu kayak dari pohon nimba. Pohon nimba tuh kayak, aku pernah lihat sih kayak pohon kedondong, cuman ini apa, daunnya aja mirip gitu. Nah, itu pahit banget. Emang berkhasiat buat pestisida alami. Gitu. Jadi ekstraknya banyak yang jual kok sekarang. Disemprot-semprot gitu aja setiap minggu sekali. Ini peppermint. Baunya juga dia umum yang buat mojito atau minuman-minuman biasa pakai ini. Kita pakai sistem apa? NFT cuma yang dimodifikasi, dibikin lubang-lubang sebesar potnya. Jadi nggak usah siram-nyiram lagi. Gitu. Kalau dari pemula mbak mau belajar, mau serius lah pertanyaan kayak mbak, untuk belajar berapa lama sih? Sebenarnya sebentar aja, sehari aja mestinya udah bisa langsung praktek. Jadi dari mulai yang sistem sederhana aja kayak pakai box styrofoam gitu. Nanti saya kasih contoh yang tomat itu nanti. Ada sistem sederhananya. Prinsipnya sebenarnya kayak gitu. Mau yang mana? Ini apa ini? Boleh ini. Ini kecil-kecil. Terbuang dulu. Ini sistem apa namanya? Ini sistem sumbu sih, wick gitu, wick system. Jadi cuma pakai pot, ini dilubangi box styrofoamnya, pakai media kokopit, terus pakai nutrisi AB mix. Itu aja. Jadi nggak usah apa disiram-siram atau ini. Paling sederhana seperti ini sistemnya. Kayak tomat atau sayur juga bisa, cuma kecil-kecil aja. Kalau ini kan besar, emang tanaman buah ya. Kalau nutrisi AB mix sudah bisa dibeli ya sekarang? Sudah banyak, rata-rata mirip-mirip sih. Gitu. Lo berapa lama belajar? Belajar apa nih? Ini enak jadi ahli tanaman hidroponik nih. Sebetulnya kalau belajar tuh nggak apa ya, nggak habis kayaknya ya. Dari awal mula belajar bercocok tanamnya, nanam hidroponik, habis itu belajar pengen tahu meracik nutrisi, belajar lagi, terus pengen tahu yang special crop, misalkan melon atau apa, ada lagi ilmunya lagi. Ya itu, jadi masih belajar juga sampai sekarang. Gitu. Dan itu menarik buat mbak. Iya, menarik banget. Soalnya setiap tanaman tuh ternyata mempunyai karakteristik yang berbeda-beda gitu. Meskipun intinya sih sama, perlu makanan ya, nutrisi, matahari, terus perlu apa, lingkungan juga, mereka ada spesial sendiri gitu. Atau yang terakhir ya kasih sayang tuh perlu banget kalau bercocok tanam. Gitu. Kalau dalam skala rumah tangga mbak, memungkinkan nggak sih kalau misalnya ibu rumah tangga punya ya kecil-kecilan menanam tanaman itu seperti apa sih? Itu bisa banget. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja sebetulnya bisa. Jadi di halaman yang sempit pun bisa kalau untuk hidroponik ya. Jadi halamannya yang penting banyak sinar matahari penuh. Nah, terus ada tempat sedikit, kita pakai sistem yang sederhana aja. Bisa kok untuk minimal kebutuhan sendiri, misalkan banyak ya bisa dijual ya. Gitu aja.
Kalau jenisnya udah mungkin familiar ya. Ini butterhead, terus ini Christine. Paling best sellernya di sini ini si butterhead ini. Kita coba angkat yang satu ya. Jadi kita pakai sistemnya rakit apung kayak gini. Jadi hanya berbentuk bak, ada genangannya sekitar 15 cm. Jadi ini larutan nutrisi semua di bawah. Itu bagus untuk di daerah Tangerang kan panas. Tangerang panas, jadi butuh genangan air yang banyak supaya adem, menjaga akarnya adem gitu. Tanaman kan seneng adem ya. Kalau misalkan panas, pertumbuhannya kurang bagus. Dan kalau mati lampu pun kan nggak ini. Aman. Aman, masih aman. Big size namanya Ini ya. hand size. Hand size. Emang ukuran segini, Bu? Mm-mm. Ini yang Ukuran segini. kuning. Ini. Oh tuh, ini waktu dipetik nggak jatuh. Iya lah, dipetik. Iya, waktu dipetiknya nggak jatuh. Kalau jatuh tuh warnanya pucat. Udah jatuh. Takut. Kalau mau BK ya nggak tuntas masalah. Oke. Coba. Testernya udah ada tuh, testernya tuh udah. Tuh. Enggak, kita ada yang senior dong. Senior. Biasa semangka yang di review ya rasanya aja ya. Manis gitu ya. Manis sedikit. Kuning tapi bukan duren. Oh, semangka kuning. Kecil, hand size. Mantap. Manis, itu aja. Manis tok. Kulitnya nggak bisa dikupas ya? Manis ya? Udah manis, Bu. Yang di balkon kurang manis, kurang matahari banget. Yang ini tadi. Coba nanti kita coba yang lain. Beda ya? Lebih kan dia produksi makanannya lebih ini. Ini nggak usah lihat Bu Harti udah manis ini. Kalau yang makan udah manis, manis. Nggak usah lihat ke sana. Ini aja. Beda ya, Bu ya? Ini apa, Bu? Enak ini. Enak. Pohonnya apa ini? Namanya Lebih garing. ini yang ini Prado. Grado. Semangka Prado dari New Jersey. Pantesan manis jauh New Jersey. Ini enak loh. Apa ya? New Jersey. Beda. New Jersey. New Jersey. Jadi di Delsi. New Jersey itu perusahaannya. New Jersey itu ya. Oh, Deso. Saya nggak kenal. Kita tahunya Amerika. Ya, bukan New Jersey. Itu New Jersey. New Jersey. Enak nih. Oh diulang lagi tuh. Udah dua, nggak apa-apa salah. Memang orang nggak tahu. Tanam biji nggak bagus ya, berarti harus beli seed lagi. Belum pernah coba sih yang F2-nya. Oh, F2-nya belum, tapi ini udah bagus loh ya. Beda, Sus. Kayaknya mahal nih kalau masuk supermarket. Karena hand size. Belum ada sih. Belum ada. Belum Hand ada size supermarket nih belum masuk nih. orang bisa- Dia nggak bisa besar.
Emang hand size dia nggak bisa. Oh, besar. dia- Nah, sekarang zamannya kan hand size. Hand size. Kalau gede-gede mesti masuk kulkas lagi segala macam. Oh, ya, berarti habis. sekali makan habis. Ini serius enak. Nih, New Daisit. Oh, New Daisit. Deso. Malu aku ketawain orang melon. Nah, melon berikut. Ini melon juga. ini semangka. Oh, semangka. Semangka. Melon. Kan jadi ngaco juga. Ini Melon. melon. Oh, melon dah betul. Ini melon siro sama apa namanya? Ini beda dua nih. Beda mestinya sih. Hah? Mirip-mirip Mirip sih. ya. Nyudes, nyudes. Ditaruh sama enggak? Taruh udah. Cobain yang ini dulu ya. Ya boleh. Ini apa melon apa nih? Ini akapela. Kapela. Jadi akapela sama siro. Shiro. Heeh. Ini penyanyi. Dari Jepang. Cobain. Shiro itu Jepang. Kapela berarti ini penyanyi yang gitu. Tahunya semangka. Jumlat. Kayak gini. Oh terbalik, ini siro. Oh, ini Shiro. Mirip-mirip soalnya Mirip. ya. Nah berarti yang ini kuning. Gitu. Emang bedanya apa? Nah, kita lihat setelah dibuka. Kuning. Oh ya ini kuning. Setelah dibuka beda nih. Oh ini sama siro juga. Wah. Kita nggak nemu akapela. Akapela coba ya satu lagi ya. Nah, dicariin dulu akapela. Oh, ini akapela. Kalau siro lagi gimana? Mirip soalnya. Kok tahunya dari mana? Dalamnya. Lebih. Oh ya. Ah, warnanya kuning beda. gini. Warnanya agak beda. Oke. Cuma ini dari balkon agak kurang bagus sih. Satu orange. Akapela Yang putih, siro itu kan putih ya Putih, kayaknya ya. Cobain yang siro dulu. Ya. Aku belum pernah coba juga yang siro. Cobain dulu rasanya kayak apa sih? Selama Enak ini tuh. Apa ya? Enak. Nggak manis ya ini. Manis tapi ya. Kayak apa rasanya? Manis banget, Bu. kayak melon tapi halus ya. Nggak kayak melon. Wah, enak. Manis lah ini. Mana ya? Lembut. Wah, Belum keluar sih Enak. di atasnya. Aku disuruh coba. itu juga lembutnya melon. Nah, ini mantap. Ini Shiro ini enak. Crunchy tapi lembut, lu bingung kan? Keras tapi Lembut. lembut. Di atasnya lembut, bawahnya agak Aku juga baru ini. Coba, Bu. Kayak aku juga baru pertama coba. Iya, saya juga pernah. Ini terpaksa sekali saya ini demi konten. Tapi makannya banyak. Enak. Enak banget ya. Pokoknya sekarang yang semua yang kuning. Kirain bohong enaknya. Enak. Ini enak kok. Semua yang kuning di review ya. Ini enak manis. Konten. Biasa aja muka aja loh. Yang terakhir pisang. Yang Iya. terakhir pisang. Kayak pir ini. Iya. Pir apa ya Tapi namanya? basah. Pir yang bukan siang satu lagi. Pir pakam. Mirip Ya, pir pakam. ya. Jadi dia kan nggak berair. Terpaksa nih demi konten. Dilap dulu 20 jahit. Enak, Bu. Lagi. Yang itu dong, akapela. Kita coba akapela sekarang. Akapela. Ini agak gini nanti akapelanya yang di sini aja. Nah, yang di kurang bagus. sini kurang ini. Yang di balkon kurang. Tapi ini lucu loh. Ini masih di Indonesia belum banyak yang nanam ya, Bu. Masih Kayaknya tes. ya bener ya. Biasanya yang besar-besar sih mas. Iya. Udah enak. Ini saya makan demi konten, gak usah direkam. Jangan tanya di mana. Siro enak sih. Iya. Ini bukannya. Sama. Wih. Cepele. Kurang manis tadi yang itu ya. Agak kurang manis. Kalah sama Shiro. Ini apa tadi? Ini akapela. Akapela. Coba. Coba ya, coba ya. Tapi juga nggak bisa jualan durian. Demi konten ini sebenarnya terpaksa banget. Kalau review makanan demi konten. Manis. Bedain durian aja nggak bisa. Baik. Nggak apple to apple kalau dibandingin. Kalau ini crunchy, manis. Tetap siro.
recommended semua tanam ini. Mau nyari lahannya di mana? Tuh, pisang belum jadi view. Boleh tanam melon juga. Tanam melonnya. Buat tamu yang datang nggak Iya. ada belum melon. Buah naga Cobain, udah cobain. ya kan. Aduh, Melon udah. kok yang imut begini nih, coba. Tapi cara gitu aja. Wih, kucing tidur. Hidropon. Ini sih bukan demi konten. Ilmunya berada. Ini manis juga, cuma Ini crunchy daripada yang zero ya. ini paling manis dari sama yang tadi. Manis, Itu Jok. crunchy. Demi konten. Demi konten, sweet. Demi konten. Sweet. Ini Yang kalah. ini adalah babak kedua. Yang kedua. Iya, Batu. Demi konten. Kalau yang pernah nonton video Tegal, Oh nggak usah ngomong itu. Demi konten. Sweet yang kalah makan yang sampai habis ya. Sweet. Sweet. 1 2 3. Apaan sweet? Sweet. 1 2 3. Makan tuh konten. makan. Makan tuh konten. Demi konten. Bismillahirrahmanirrahim demi konten. Mudah ini loh. Bismillah. Ini tambah tulis Tegal. Gak usah. Demi konten nanti pada pembalasan lebih kejam. Oh ya enak lah nggak melon. Terus gimana ya? Melon pentil. Enak lah. Buka beli Kayak mie timun. mulu itu mah. Kayak timun aslinya. Iya. Iya. Ada sambel nggak? Enak. Duh. Ini sambel. Jadi timun, teman-teman yang punya usaha melon kecil-kecilnya kan dibilang dipisahin dibuang, mendingan kasih ke pecel lele. Gantiin timun. Serius enak. Enak enggak? Iya kan. Alhamdulillah menang. Beruntung dia. Apa-apa. Gua dulu tuh beli Nggak mie mulu. apa-apa. Demi konten. Waduh, curang ah. Ini sampai habis enggak? Nah, Nanti kedua pembalasan lebih kejam, harus habis. bukan gue jadi pada yang ini enak. Tadi gue ya. Depannya depan mangga. Penting lah. Anggurutan. Oh, yang burutan. Asum. Bukan pahit itu. Ini ngapain? Enak. Udah pahit. Mirip- Soalnya mirip yang, banget. yang jenis kayak gini pahit pasti. Oh salah. Nanti kita lagi demi konten. Yang jenis kayak gini pahit demi Yang pernah konten. makan pentil semangka yang biasa itu enak. Ada Bu, yang Kalau kecil Bu. direbus, itu Nggak tahu deh yang kayak gini. namanya plonjo. Nggak ada bu. Kalau durian mau ya. Ini wanginya unik loh. Wanginya unik ini. Wanginya apa? Deso emang dia. Cabe tadi pisaunya habis potong cabe. Oh iya iya iya. Demi konten ini. Ini apa Mbak namanya? Itu jirok. Jirok. Jirok men. Yang grup band yang sudah punah. Punah belum sih? Belum. Oh, belum. Marahin ntar gue. Jirok. Demi konten makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kayak mochi. Enak melonnya nih. Warnanya gak lucu. Ini beda dengan rock melon. Ini Rock melon itu jenisnya. crunchy, Ini varietas. crunchy manis, juicy-nya enak nih. Juicy tuh cuy, juicy banget. Enak Mbak, ini demi konten ya saya makan ini. Udah makan banyak banget. Tapi semuanya enak. Dari tadi bibitnya kita tanam demi konten. Gua ambil dua. Dua. Ini daun apa enggak? Wang Sui kalau. Wang sui. Bukan ya? Apa tuh? Daun Oh, laksa. daun laksa. Dua, Tapi dua. sama satu kawan lah. Ini biasa ditaruh di laksa, makanan laksa itu ya, bihun. Wang. Kayak honje. Iya. Baunya kayak honje nih. Oh, paling asam-asam gitu. Yo, dua-dua. Udah di gua dua. Demi konten. Ya, dua ya. Iya kayak jombrang. Oke ya. Lebay. Ya coba. Coba. Jangan minum, jangan minum. Udah habis. Serius enggak? Tungguin 5 menit ya. Pokoknya nggak boleh video selama 5 menit.
Gua enggak, kan lu doang. Lu. Ayolah. Pedes. Apa-apa. Kenapa? Pahit. Astagfirullah. Ini nggak apa-apa, Mbak. Pedes kan? Mulai Pedes pedes. pahit. Cabe nih. Udah, minum. Muka lu merah. Mukanya merah. Terus ini kayak lada nih daun. Astagfirullah. Oh, biasa minum dulu. Ini kok baal. Dah. Baal kan? Baal kan? Makanya coba. Jadi ini daun enak. Kalau di dalam laksa. Kalau dimakan langsung jangan. Pedas. Apaan ya? Baal. Ini nggak baal. Ya ada pedas. Pedes. Gelitik-gelitik. Pedes serius. Kayak cabe. Aduh. Lagi nak. Enggak udah. Cukup tantangan hari ini. Demi konten. Ini dengar lagi. Netizen ini demi konten. Ya mau cobain, monggo. Demi konten ini. Dadah. Pedes ya?